Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Indira Putri Nurfadilah. Nah, pembahasan kali ini yang akan saya sampaikan ialah mengenai ekonomi Indonesia yang dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu produksi, konsumsi, dan ekonomi mikro. Nah, baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama saja, yaitu dari produksi. Jadi, produksi merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, tujuan dari produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Nah, sementara tujuan produksi dalam Islam bertujuan memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Nah, kemudian secara lebih spesifiknya, tujuan dari kegiatan produksi ini untuk meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Nah, diantaranya seperti pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, dan yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Nah, selanjutnya ada faktor produksi yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sumber daya alam, yang kedua, tenaga kerja, yang ketiga, modal, dan yang keempat, organisasi atau manajemen. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai konsumsi. Jadi, yang dimaksud dengan konsumsi yaitu adalah kegiatan membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan, memiliki dan menggunakan barang dan jasa tersebut. Nah, barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi yang dibagi menjadi 2, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Nah, kalau dari faktor ekonominya, contohnya seperti yang pertama, pendapatan rumah tangga atau household income, yang kedua, kekayaan rumah tangga atau household wealth, yang ketiga, tingkat bunga atau interest rate, dan yang keempat, perkiraan tentang masa depan atau household expectation about the future. Nah, sementara faktor non-ekonominya yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi daerah adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Suparmoko, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi konsumsi, yang diantaranya selera, faktor sosial ekonomi, kekayaan, keuntungan atau kerugian kapital, tingkat bunga, dan juga tingkat harga. Nah, kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai ekonomi mikro. Nah, jadi yang dimaksud dengan ekonomi mikro yaitu sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Nah, ekonomi mikro berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi mikro. Jadi ruang lingkup ekonomi mikro itu mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sekitar individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Nah, jadi ada 8 ruang lingkup ekonomi mikro yang diantaranya, yang pertama, interaksi di pasar barang, perilaku penjual dan konsumen, interaksi di pasar faktor produksi, teori nilai guna, teori struktur pasar, elastisitas harga, industri, dan juga pasar input. Dan yang terakhir ada contoh kebijakan ekonomi mikro yang dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan harga terendah dan kebijakan harga tinggi. Nah, jadi yang dimaksud dengan kebijakan harga terendah itu yaitu kebijakan ini diterapkan dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut. Kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Nah, di sini pemerintah berperan dalam menetapkan batas minimal harga produk sehingga produsen terlindungi. Nah, yang kedua ada kebijakan harga tinggi. Nah, kebijakan ini ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Nah, kebijakan ini terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaan meninggi. Nah, pada keadaan ini, maka stok barang sangat kurang sehingga konsumen ingin membeli produk tersebut untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi.
Kemudian contohnya itu ada pada harga BBM yang semakin meningkat, namun stok BBM menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Nah, maka pemerintah berperan untuk menetapkan harga maksimum karena permintaan konsumen melonjak. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan informasi atau kata-kata yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.